Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Roman akan menjelaskan apa itu cloud computing. Oke, nah cloud computing itu ada dua kata, yaitu cloud dan computing. Nah, cloud itu artinya awan. Nah, awan ini dianalogkan dari internet. Nah, dan computing yaitu proses komputasi. Nah, penggunaan teknologi komputer untuk pengembangan berbasis internet dengan piranti lunak lengkap dan sistem operasional juga tersedia secara online. Dengan kata lain, internet juga semua yang terkait dengannya menjadi terminal pusat. Internet bisa dianggap awan besar. Nah, awan berisi komputer yang semuanya saling terhubung. Dari situlah berasal istilah cloud. Jadi semuanya disambungkan ke cloud atau ke awan itu. Nah, inilah ilustrasi cloud computing. Jadi, yang tadi saya jelaskan tadi, bahwasanya itu cloud itu awan. Jadi semuanya terhubung ke awan. Ada smartphone yang terhubung ke awan, laptop terhubung ke awan, dan jaringan, komputer tablet, database, mobile, server itu terhubung ke satu tempat, yaitu internet atau awan. Nah, ada kelebihan dan kekurangan cloud computing. Nah, kelebihannya itu kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas, lokasi dan format data yang terpusat atau terstandarisasi memungkinkan portabilitas aplikasi dan data yang tinggi, sedikit biaya awal dan pemeriksaan. Nah, adapun kekurangannya, kecepatan akses dibatasi oleh kecepatan akses internet, kurangnya keamanan dan keandalan, sedikit penyesuaian aplikasi yang tersedia. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk cloud computing, yaitu layanan bersifat on demand. Pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan saja dan membayar hanya untuk yang mereka gunakan saja. Misalnya, sebuah internet service provider menyediakan 5 macam pilihan atau paket-paket internet dan user hanya mengambil satu paket. Maka, user hanya membayar paket yang diambil saja. Nah, selanjutnya, layanan yang bersifat elastis, di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja. Dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut. Misalkan user berlangganan internet pada bandwidth-nya yang 512 KB per second, lalu menambah kecepatannya menjadi 512 MB per second. Kemudian user menelpon customer service minta untuk menambahkan bandwidth, lalu customer service merespon dengan mengubah bandwidth menjadi 1 MB per second. Nah, yang terakhir, layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider. Yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal atau notebook ditambah koneksi internet. Nah, ada 3 jenis layanan cloud computing. Yang pertama yaitu software as service atau SaaS. Nah, ini merupakan layanan cloud computing yang paling dahulu populer. Software as service ini merupakan evolusi lebih lanjut dari konsep ASP atau Application Service Provider. Sesuai namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in-house development ataupun pembelian lisensi. Dengan cara berlangganan via web, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang tersedia oleh penyedia layanan. Nah, yang kedua, ada platform as service, yaitu seperti namanya, platform as service adalah layanan yang menyediakan modul-modul siap pakai yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang tentu saja hanya bisa berjalan di atas platform tersebut, seperti juga layanan SaaS. Pengguna PaaS tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar seperti memori, media penyimpanan, processing
Power, dan lain-lain, yang semuanya diatur oleh provider layanan ini. Pionir di area ini adalah Google App Engine, yang menyediakan berbagai tools untuk mengembangkan aplikasi di atas platform Google dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan Django. Yang terakhir, ada Infrastructure as Service atau IaaS. Nah, Infrastructure as Service ini terletak satu level lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Ini adalah sebuah layanan yang menyewakan sumber daya teknologi informasi dasar yang meliputi media penyimpanan, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain, yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Model bisnisnya mirip dengan penyedia data center yang menyewakan ruangan untuk co-location. Tapi ini lebih ke level mikronya. Penyewa tidak perlu tahu dengan mesin apa, bagaimana caranya penyedia layanan menyediakan layanan IaaS. Yang penting, permintaan mereka atas sumber daya dasar teknologi informasi itu dapat dipenuhi. Perbedaan mendasar dengan layanan data center saat ini adalah memungkinkan pelanggan melakukan penambahan atau pengurangan kapasitas secara fleksibel dan otomatis. Nah, contoh aplikasi cloud computing yaitu OneDrive. OneDrive adalah sebuah platform penyimpanan data berbasis cloud. Platform ini dapat digunakan pengguna Microsoft secara gratis dengan kapasitas yang tertentu. Fungsi OneDrive yaitu memudahkan pengguna dalam menyimpan data berupa file gambar, dokumen, video, dan berbagai jenis file lainnya. Nah, karena berbasis cloud, maka kamu bisa mengakses data tersebut dimanapun dan kapanpun selama perangkat lunak, perangkat keras kamu tuh terhubung ke internet. Microsoft OneDrive adalah layanan yang dapat dinikmati pengguna Microsoft secara gratis. Namun juga terdapat tawaran paket yang berbayar lebih lanjut. Berikut ini beberapa pilihan paket OneDrive yang ditawarkan. Nah, salah satunya ada OneDrive Basic 5 GB. Layanan penyimpanan gratis, namun kamu hanya diberikan ukuran 5 GB saja. Fungsi dan kegunaan OneDrive sama seperti layanan penyimpanan cloud yang lain. Fungsi Microsoft OneDrive adalah memberikan tempat untuk pengguna dalam menyimpan data-data mereka lewat internet. Selama perangkat terhubung ke internet, maka selama itu juga kamu bisa mengakses data-data tersebut pada OneDrive. Sehingga semua data didapatkan sewaktu-waktu. Jadi kapan saja kamu butuh data itu, ketika kamu terhubung ke internet, maka kamu bisa mendapatkan data-data itu. Karena merupakan produk Microsoft, maka untuk mengakses OneDrive, maka harus masuk ke Microsoft masing-masing terlebih dahulu. Jika kamu adalah pengguna sistem operasi Windows 10, Windows 10, maka kamu tidak perlu memasang aplikasi tersebut karena sudah ada pada Windows tersebut. Jadi aplikasi bawaan itu sudah ada. Berbeda apabila kamu hendak menggunakan perangkat seluler, kamu bisa menemukan aplikasinya di Play Store atau App Store. Nah, ada kelebihan dan kekurangan OneDrive juga. Ya, sama seperti aplikasi lainnya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan OneDrive memungkinkan pengguna dalam menyimpan berbagai jenis format file yang dapat diakses baik dari PC, Windows, maupun perangkat lain. Setiap pengguna yang memiliki akun Microsoft dapat menikmati layanan OneDrive dengan kapasitas 5 GB. Memungkinkan pengguna untuk saling berbagi file serta mengunjungi file pengguna lain lewat link OneDrive. Sinkronisasi OneDrive memungkinkan kamu untuk mengunduh dokumen ke perangkat kemudian melanjutkan pengerjaan dokumen tersebut. Pengguna dapat mengatur sinkronisasi file tertentu atau sekaligus sesuai keinginan. OneDrive adalah layanan yang tersinkronisasi dengan berbagai produk Microsoft lainnya, sehingga apabila kamu membuka Microsoft Word misalnya, kamu bisa melihat daftar dokumen terbaru termasuk yang ada pada OneDrive. Nah, tadi kelebihannya. Nah, sekarang kekurangannya. Nah, kekurangan OneDrive adalah layanan gratis yang memberikan ruang cukup kecil
yaitu 5 GB, sehingga apabila pengguna membutuhkan ruang yang lebih besar, mau tidak mau harus membeli paket yang berbayar. Microsoft memiliki kebijakan untuk memindai file yang tersimpan pada OneDrive dengan tujuan mengantisipasi konten yang tidak pantas. Hal tersebut membuat pengguna cukup khawatir terhadap masalah privasi. Seringkali terjadi masalah saat sinkronisasi file, seperti file yang rusak hingga tidak bisa dibuka. Pengguna terkadang kesulitan ketika hendak masuk akun OneDrive. Ketika pengguna menyalakan komputer, maka saat itu juga layanan OneDrive mulai berjalan. Hal ini dikhawatirkan akan membuat proses booting menjadi lebih lama. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.